Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai tugas besar TBI. Jadi pada tugas besar kali ini kami akan mengambil tema tentang Cross Language Information Retrieval. Untuk anggota kelompoknya ada 3. Di sini ada saya sendiri, Sultan Alamsyah. Kemudian ada rekan saya Alfonso Clement dan rekan saya yang satunya yaitu Alwi Hakim. Mungkin kita lanjut mulai dari kodenya dulu. Nah, di sini kode untuk ngimport semua library yang dibutuhkan untuk tugas ini. Ya, di sini bisa dilihat ini bagian tentang ya, import library-nya. Bisa di next. Kita masuk ke bagian load data. Nah, untuk tugas kali ini kita akan menggunakan data dari Kaggle. Nah, di sini datanya tentang artikel berita yang berisi berita pemilu Indonesia tahun 2024. Di sini sudah diimport semua datanya dari Kaggle dan di sini udah dibuka juga datanya. Di sini kita menampilkan head datanya. Di sini ada kurang lebih ada 5 atau 10 data. Next. Sini ada simbol EDA, Exploratory Data Analysis. Di sini menampilkan mengenai info dari dataset kita. Di sini ada kolom title atau judul, kemudian author, kemudian publish date, tanggal dipublikasikan berita, kemudian teks artikel. Ini adalah isi berita, ini terutama yang akan kita proses. Kemudian ada URL, main image, dan tag. Nextnya di sini ada melihat jumlah missing value. Di sini ada beberapa yang data yang missing value, cuman di sini tidak ada data yang terduplikat. Jadi di sini ada beberapa data yang ya missing value atau yang hilang. Next. Nah, di sini untuk kita masuk ke bagian pre-processing. Di sini kita hanya memilih fitur yaitu article text. Jadi yang fitur lain kayak author, kayak title dan lain sebagainya itu tidak digunakan. Nah, di sini contoh sampel dari teks artikelnya bisa dilihat di gambar di sini. Dan next ke bawah. Dan di sini ini hanya info saja. Jadi di sini ada sekitar 19.812 artikel teks. Dan di sini ada handle missing dan duplicate value. Jadi di sini kita akan menghapus data yang kosong, kemudian dan juga yang menghapus data yang duplikat. Jadi ini di sini hanya melakukan missing value yang di drop, yang duplikat nggak di drop karena memang duplikatnya sudah nggak ada. Jadi di sini missing value-nya sudah hilang juga. Next. Dan di sini kita membuat sebuah fungsi untuk pre-processing. Di sini kita menggunakan list of words yang menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian di sini kita membuat sebuah fungsi yaitu cleaning text. Di sini kita melakukan beberapa proses pembersihan teks, mulai dari menghapus mention, menghapus hashtag, kemudian menghilangkan emoji, kemudian menghapus link, menghapus karakter selain huruf dan angka, kemudian mengganti baris baru dengan spasi, kemudian menghapus semua tanda baca, kemudian menghapus spasi yang ada di kiri dan kanan teks. Kemudian di sini kita membuat fungsi yaitu case folding. Jadi di sini semua huruf kapital itu dibikin menjadi huruf kecil semua. Kemudian ada tokenizing text. Di sini kita membuat seluruh kata di artikel itu menjadi sebuah token-token. Next. Ini kemudian filtering text. Jadi di sini kita menghapus stop words. Jadi kita hanya memunculkan kata yang bukan berada di stop words. Kemudian yang terakhir, to sentence, ini menggabungkan kata-kata dalam daftar menjadi kalimat. Next. Ini ada play. Jadi di sini hanya memproses prosesnya aja. Di sini sudah semua dilakukan. Dan di sini adalah hasil dari pre-processingnya. Jadi di sini bisa dilihat bahwa semua huruf sudah kecil semua, tidak ada yang kapital, kemudian tidak ada stop words. Pokoknya kata-katanya sudah bersih semua. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke,
Eh, Makasih. Untuk selanjutnya, mungkin pertama-tama sebelum membangun sebuah sistem CLIR-nya, lebih dahulu kita pertama harus membuat korpusnya tadi sebelum yang sudah dijelaskan oleh Sultan, adalah preproses terhadap korpusnya. Nah, saat ini kita bertujuan membangun korpusnya. Bagaimana korpus itu bisa dibangun? Ya, sebenarnya tadi apa yang sudah diproses itu udah bisa digunakan sebagai korpus. Tapi di sini kita harus menambah satu hal lagi, yaitu membuat representasi vektornya, yaitu menggunakan TF-IDF. Mengapa? Karena nanti ketika akan melakukan pengambilan atau retrieval information akan digunakan rumus quotient similarity. Jadi nanti akan dibandingkan antara vektor dari kata-kata yang ada dalam dokumen tersebut atau tadi dalam artikel teksnya di dalam news DF yang kita punya itu dengan kata-kata dalam query yang nanti dirubah juga ke dalam representasi vektor. Nah, ini kurang lebih untuk melihat beberapa contohnya. Ini nanti dari berbagai macam dokumen nanti akan dirubah ke representasi vektor yang sesuai dengan prinsipnya TF-IDF untuk cara kerjanya. Nah, ini ditampilin untuk beberapa hasilnya. Nah, terus berikutnya kita masuk ke bagaimana membangun CLIR system gitu. Nah, untuk membangun CLIR system itu sendiri, yang pertama itu perlu untuk membuat sebuah query ya. Jadi di sini kita akan membuat beberapa contoh query sebagai contoh untuk inputan dari CLIR yang nanti akan dibuat. Nah, ada 10 contoh yang dibuat dan ini nanti akan diujikan seperti itu sebagai seakan-akan user nyata yang real mengetikkan sebuah query untuk mencari informasi dari apa yang dia ingin tahu gitu. Nah, untuk query sendiri dalam bahasa Inggris karena dalam eksperimen yang kita lakukan kali ini kita membuatnya adalah English Indonesian cross language information retrieval. Jadi semula query-nya dalam bahasa Inggris tapi nanti akan mencari dokumen dalam bahasa Indonesia. Nah, tahapan yang selanjutnya adalah kita mendefinisikan mesin translation-nya. Untuk mesin translation, di sini kita menggunakan dari library Marian MT atau Machine Translation Model dengan tipe modelnya yaitu Helsinki NLP dengan yang tipenya yang satu adalah Opus MT ENID. Jadi untuk merubah atau mentranslasi dari Inggris ke Indonesia dan sebaliknya kita juga menggunakan dari Indonesia ke Inggris. Mengapa? Karena memang nanti di dalam tahapan pipeline keseluruhan. Jadi tahapan pipeline keseluruhan kan pertama user memasukkan query, kemudian query-nya ditranslasi. Nah, translasinya ini sebenarnya bisa menggunakan dua pendekatan. Ada kamus dwi bahasa dan juga ada mesin translation. Nah, kami memutuskan untuk di sini kami mencoba menggunakan mesin translation. Mengapa? Karena kamus dwi bahasa cukup terbatas dan sulit untuk mencarinya. Sehingga kami menggunakan mesin translation yang sudah open source gitu. Jadi Marian MT ini sebagai salah satu contoh mesin translation yang open source. Jadi kami menggunakan itu. Dan untuk berikutnya yang IDEN ini nanti akan digunakan ketika sudah memperoleh dokumen yang relevan. Nanti dokumen yang relevan tersebut akan ditranslasikan balik ke bahasa Inggris. Mengapa? Karena jika tidak ditranslasikan balik, nanti user akan membuang banyak waktu dan membutuhkan tenaga yang lebih ekstra untuk membaca atau mengerti apa yang dimaksud dalam dokumen yang ada. Karena dokumen yang ada basisnya dalam bahasa Indonesia. Seperti itu. Nah, untuk berikutnya di sini define translation function for queries. Jadi nanti untuk untuk translasinya itu kita sudah membuat suatu fungsi yaitu di sini namanya translate query to ID. Kemudian untuk translate dokumen to English, jadi dari bahasa Indonesia itu ditranslate ke Inggris juga dibuat sebuah fungsi di mana nanti di fungsinya ini akan tokenisasi terlebih dahulu, kemudian ditranslate dan nanti akan dikembalikan gitu. Jadi untuk tokenisasi sendiri kenapa tidak pakai fungsi yang tadi sudah ada untuk tokenizer-nya, karena memang tokenizer ini berbeda karena basis dari Marian MT model ini adalah sebuah model transformer. Kurang lebih seperti itu dan nanti di sini ada juga fungsi untuk pre-process query. Jadi tadi di-translate kemudian di-pre-process. Kenapa? Karena ya agar representasinya itu nanti sama juga dengan tadi dokumen-dokumen yang sudah di pre-process, ya post-stopword-nya hilangkan huruf-huruf yang bukan huruf kecil, jadi bukan huruf kapital itu nanti disamakan semua untuk representasinya. Nah, kemudian
ini kita selanjutnya setelah itu semua udah siap dibangun Indonesian IR system, jadi kita bangun sistem pencariannya. Sebenarnya sistem pencariannya cukup sederhana karena kami menggunakan Quotient similarity saja dengan tadi basisnya vektornya TF-IDF gitu ya. Dan di sini dibangun fungsi bernama search untuk nanti mencari apakah dokumen tersebut itu relevan dengan query-nya. Nah, nanti untuk hasilnya itu akan disimpan ke dalam dua variabel, yaitu ada nanti preprocess query-nya seperti apa, karena nanti akan kita tampilkan query yang hasil di preprocess itu seperti apa sih. Jadi aslinya kan dalam bahasa Inggris ya, tapi nanti akan diproses ke dalam bahasa Indonesia dengan mesin translation. Dan kemudian juga untuk hasil pencariannya, dokumen-dokumen yang di-retrieve itu apa saja akan disimpan ke dalam sebuah data frame namanya results. Dan nanti akan ditampilkan juga untuk isinya seperti apa serta skor similaritasnya itu berapa. Nah, kemudian di bawah ini selanjutnya kita akan coba inference, kita akan coba uji dari sistemnya itu IR sistemnya seperti apa. Di sini kita tampilkan untuk masing-masing query. Jadi ada seperti yang tadi udah disebutin ya. Kita menggunakan 10 contoh query. Dan ini untuk masing-masing hasilnya akan dicantumkan dari Inggrisnya di mana, kemudian setelah diperproses jadi Indonesia di translate seperti apa, dan untuk hasilnya bisa dilihat di sini. Beserta dengan juga skor similaritasnya ya bisa dilihat. Nah, kemudian setelah ini, nah karena tadi seperti yang sudah saya bilang, dalam pipeline-nya itu setelah dokumennya itu terretrieve, itu harus juga kemudian dikembalikan ke dalam bahasa Inggris sesuai dengan bahasa yang digunakan oleh user. Maka dari sini untuk kasus ini kelompok kami akan mencontohkan mentranslasikan dokumen tersebut ke dalam bahasa Inggris, tapi hanya untuk first relevant dokumen aja, jadi top 1-nya aja sebagai contoh. Dan di sini untuk translasinya ya seperti ini, bisa juga dilihat di sini untuk masing-masing query-nya. Dan oh ya, satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa mesin translasi yang digunakan masih memiliki keterbatasan, sehingga untuk hasilnya memang nanti belum bisa panjang untuk token yang dihasilkan, jadi hanya terbatas pada ukuran tertentu, sehingga tidak bisa untuk seluruhannya itu ditranslasikan isi dari dokumennya. Untuk pembahasan lebih lanjutnya nanti akan dibahas oleh rekan saya. Saya izin lanjutkan terlebih dahulu ke evaluation. Di sini evaluation yang dipakai adalah precision at 5, jadi precision at k. Untuk query 10, kita ngambil salah satu contoh aja, query ke 10. Nah, untuk query ke 10 sendiri akan ditampilkan untuk masing-masing artikel teksnya dari rank 1 sampai rank 5. Kenapa? Karena kita pakai precision at 5, jadi untuk 5 dokumen yang pertama yang diambil. Dan ternyata dari kelima dokumen tersebut yang relevan itu adalah dokumen 1, 2, dan juga keempat. Kenapa? Karena di sini konteksnya adalah violation ya, dari pelanggaran dari pekerja atau pemerintah itu yang nggak netral gitu. Jadi ada pelanggaran. Dan bisa dibaca juga nanti dari artikel teksnya bahwa di artikel 1, kemudian dari artikel 2 dan juga 4 itu hanya itu yang relevan. Kalau artikel yang ke 3 dan juga kelima ini cenderung tidak ada hubungannya dengan apa yang dicari oleh user. Nah, sehingga untuk relevansiannya ini nanti akan di input secara manual, di labelkan secara manual, karena memang untuk menghitung precision at 5 itu perlu adanya perhitungan perlu ada pelabelan secara manual untuk relevan atau tidaknya. Dan kurang lebih begitu, dari precision at 5-nya ini diperoleh hasil 0,6 untuk query 10. Mungkin penjelasan selanjutnya yang lebih dalam bisa dijelaskan tentang hasilnya oleh rekan saya. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan pembahasan atau diskusi yang akan kami sampaikan dari hasil eksperimen ini. Nah, jadi kami temukan bahwa distribusi similarity score itu sangat bervariasi antara 10 query berbeda ini ya, dan kami temukan terdapat perbedaan skor yang besar itu kebanyakan terjadi antara dokumen di ranking 1 dengan di bawahnya ranking kedua, yang menunjukkan bahwa ranking 1 itu dokumen di ranking 1 itu memang
memiliki peringkat yang relevansi yang sangat kuat. Lalu sebaliknya kami temukan di ranking-ranking ke bawah itu distribusi skornya itu merata atau ya merata yang menunjukkan bahwa persaingan antar peringkat itu yang itu begitu kuat ya untuk dengan skor similarity yang sebanding. Dan tadi kan untuk menghitung precision at 5 perlu kami lakukan evaluasi secara manual untuk menentukan dokumen yang benar-benar relevan, dan kami temukan banyak dokumen yang walaupun memiliki skor relatif tinggi tapi sebenarnya tidak membahas topik yang relevan dengan query-nya. Nah, temuan ini menunjukkan bahwa skor similarity itu bahwa skor similarity yang dihasilkan oleh sistem itu belum sepenuhnya mencerminkan relevansi. Nah, ketidaksesuaian ini juga menunjukkan keterbatasan pendekatan berbasis kesamaan vektor, vektorisasi TF-IDF, karena pendekatan ini cenderung mengandalkan distribusi istilah dalam representasi teks, sehingga dokumen yang mengandung istilah umum itu dan memiliki bobotnya tinggi itu dapat memperoleh skor kesamaan atau similarity score yang tinggi meskipun konteks yang dibahasnya itu berbeda dari konteks query. Dan selain itu perbedaan panjang antar query dengan dokumen yang begitu besar juga bisa mempengaruhi hasil skor similarity-nya, karena bisa kita lihat panjang query itu yang hanya mengambil misal satu line, sedangkan panjang dokumen itu berbagai sampai berapa paragraf gitu, sedangkan query-nya itu cuma satu line saja. Nah, ini juga bisa sangat mempengaruhi sehingga dokumennya itu dapat menunjukkan similaritas yang tinggi secara numerik. Dan selanjutnya kita beralih ke terjemahan ya. Jadi bisa kita lihat beberapa terjemahan itu terjadi error seperti pengulangan huruf dan ya yang tidak ada artinya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa mesin translasi walaupun memiliki kelebihan berupa ini ya, otomatisasi, tapi kemampuannya itu begitu terbatas, dan mesin juga tidak mampu menangkap makna semantik dari setiap kata, sehingga tidak mampu menangani kata-kata ambigu dan akan muncul error translasi seperti yang bisa terlihat ini. Baik, jadi lanjut ke kesimpulan. Jadi eksperimen yang kami lakukan ini bertujuan untuk mengembangkan dan mengevaluasi sebuah model CLIR ya dengan pendekatan TF-IDF untuk mencari dokumen berbahasa Indonesia, yaitu tentang pemilu Indonesia 2024 dengan query-nya itu berbahasa Inggris, dan yang akan mengembalikan dokumennya itu dalam bahasa Inggris. Dan sistem translasi yang dikembangkan menggunakan mesin translasi Marian MT. Nah, hasil retrieval menunjukkan bahwa dokumen dengan skor similarity tidak selalu mengandung konten yang relevan ya dengan query. Ini bisa saja karena TF-IDF similarity itu pada pokoknya kan hanya menangkap kesamaan leksikal antar query dengan dokumen ya, tapi tidak mempertimbangkan relevansi semantik. Nah, akibatnya maka banyak dokumen yang mengandung banyak istilah umum akan meraih skor similarity yang tinggi meskipun pembahasannya itu berbeda dengan query. Nah, mesin translasi yang digunakan juga memiliki kekurangan, yaitu proses penerjemahan balik dari dokumen berbahasa Indonesia ke bahasa Inggris itu bisa dilihat kurang mampu ya menerjemahkan teks yang sangat panjang. Selain itu juga mesin tidak mampu memahami konteks atau makna semantik. Sebagai contoh, nama-nama seperti nama tokoh, nama partai, atau nama program itu tetap diterjemahkan oleh mesin meskipun seharusnya tidak dilakukan. Sehingga diperlukan intervensi manusia dalam proses penerjemahan untuk menerjemah secara akurat, meskipun itu akan ada imbalannya, yaitu waktu yang dimakan lebih banyak. Jadi sekian itu saja dari saya. Selanjutnya bisa ditutup. Nah, baik, terima kasih atas penjelasan dari Alfon dan Alwe.
Mungkin cukup sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.